Bapak Ibu sekalian, bisa dengar saya punya suara? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo, bisa dengar suara? Dengar, Pak, dengar. Jelas, Kakak, jelas. Bisa dengar suara kah? Iya, dengar, Pak, dengar. Bapak Ibu, selamat sore. Bisa dengar suara? Bisa, Kak Pak, Fasio. kita dengar. Mungkin Pak punya gangguan kah, Pak? Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya pertemuan pertama di hari ini terkait mengenai elaborasi isi dan pengenalan refleksi. Mengawali katong punya perjumpaan, beta berdoa sesuai keyakinan agama Kristen dan bagi agama lain mohon penyesuaian. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat yang indah ini Tuhan, di sore yang indah ini Tuhan, setelah kami meninggalkan aktivitas kami, walaupun mungkin ada beberapa kami di antara yang mengikuti kegiatan ini, ada juga yang meninggalkan kelas karena mengikuti kegiatan ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyatu untuk mengikuti kegiatan PKG diseminasi ini Tuhan. Kami terpanggil dari latar belakang, kemampuan kami yang berbeda-beda, ada yang senior dan ada yang junior Tuhan. Tuhan satukan kami, tersatukan persepsi kami, supaya kami selalu melakukan hal-hal yang baik, dan kami bisa memadukan kami punya kemampuan untuk kemajuan olahraga kami, yang ini ya Tuhan nyalakan. Inilah kami terpuji-puji namamu, haleluya, amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, terkait mengenai kita punya materi di hari ini mengenai elaborasi isi pengenalan refleksi, itu sudah jelas seperti yang tertera di Bapak Ibu punya LMS, seperti yang Bapak Ibu sudah buka terkait mengenai modul-modul yang ada di dalam kita punya LMS. Bapak Ibu tinggal melihat bahwa di dalam proses kegiatan terkait mengenai elaborasi isi dan pengenalan refleksi adalah bagaimana katong merefleksi kita punya proses pembelajaran saat kita melakukan aktivitas. Teman-teman sekalian, di dalam modul pertama yang kita buka adalah terkait mengenai kita punya pengenalan mengenai kita punya refleksi proses pembelajaran. Terkadang kita guru saat melakukan proses pembelajaran, ada yang mungkin melakukan refleksi dan ada juga yang mungkin tidak melakukan refleksi. Kita sering dianggap remeh oleh guru-guru mata pelajaran yang lain karena terkesan penjas. Kalau tidak ada guru penjas, itu guru mata pelajaran lain bisa ajar. Ini kenyataan yang terjadi karena minat guru penjas di tiap-tiap kabupaten kota itu berbeda-beda, ada yang kurang. Ada juga yang di tiap-tiap sekolah yang tidak ada guru sama sekali. Bukan saja di kabupaten-kabupaten, tapi kita di Kota Ambon pun terjadi hal yang sama. Dengan demikian, maka guru-guru mata pelajaran yang bukan mengajar mengambil penjas, mereka tetap akan mengajar kita punya mata pelajaran penjas. Teman-teman sekalian, mengenai refleksi yang terkait mengenai materi refleksi yang kita bawakan di saat ini, bagaimana teman-teman membuat refleksi pada saat kita melakukan proses pembelajaran, tapi teman-teman sebelum kita mengawali dengan kita punya proses pembelajaran mengenai refleksi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Boleh, Supaya Kak Fasio. katanya menentukan semua jangan terkesan panitia atau fasilitator atau
admin kelas dari teman-teman. Kata sudah mulai dari awal yang tadi. Meja olahraga. Sekolah mana itu? Teman-teman, maaf, mengawali kita punya proses pembelajaran terkait mengenai elaborasi isi dan refleksi, atau membuat kesepakatan kelas dulu supaya kita sama-sama berjalan sama-sama. Artinya kan dari teman-teman kita punya kesepakatan kelas mengenai kita punya proses pembelajaran supaya kita berjalan nih semua ya sama-sama senang lah, jangan ada yang merugikan mengenai waktu, durasi waktu. Silakan teman-teman. Mengenai kesepakatan kelas, mengenai kita punya durasi waktu dalam proses pembelajaran. Karena kita semua mengganggu teman-teman punya proses. Dan ada yang sekolah pagi, ada yang juga yang sekolah siang. Kalaupun teman-teman mau yang malam, silakan. Karena ini kan baru perjumpaan pertama. Tinggal kita melakukan, kita punya proses. Artinya kita kesepakatan kelas lah supaya semua rasa-rasa nyaman, tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain, teman-teman. Oke, silakan. Terkait mengenai kesepakatan kelas, karena tadi di pembukaan sudah itu 17, minimal 17, maksimal 19. Sesuai dengan pembukaan yang tadi dipaparkan oleh Ibu Dewi yang pagi hari. Ingat teman-teman, kamera harus tetap on saat proses pembelajaran. Kalau teman-teman ada hal-hal mengenai hal-hal teknis untuk bingung mengenai tugas, tinggal video call saya, kita akan pandu. Yang penting kita buat kesepakatan kelas baru kita mulai start yang kita punya materi. Supaya kita bicara dari hati ke hati, teman-teman. Dengan itu teman-teman santai saja, tetap aman. Yang penting kita buat kesepakatan kelas. Lalu kita mulai start. Silakan Bapak Anton. Mungkin Bapak Anton mengajar dari ada sekolah pagi siang atau kalau ketemu jalan pagi terserah kah siang kah sore. Cuma kalau malam habis teman-teman yang muslim jam 8 habis sholat. Pak Anton kasih nyala mic. Mic tidak di on. Ya, Bapak Ibu, beta mohon maaf. Beta satu manusia ini yang memang tidak bisa berbicara untuk menipu diri seseorang. Kalau apabila dia sudah berbicara berbohong terhadap dirinya, berarti sulit untuk dipercayai. Sampai akhirat itu memang sulit. Beta dari awal memang beta sudah berpikir tentang hal ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pada prinsipnya beta ikut saja, mau bikin bagaimana. Beta juga dihadapi dengan saat ini juga PL yang begitu banyak, Merdeka Belajar, kampus belajar sebagainya di beta sekolah, dan beta juga bimbing ada berapa banyak siswa juga, mahasiswa. Terus beta sekarang juga dihadapi dengan, ya mungkin Bapak Ibu juga ada, kata menilai mahasiswa PPG ini sekarang satu hari paling harus 6 orang. Toh? Lalu kata harus mau lihat eskul begini banyak, persiapkan anak untuk ikut kejuaraan daerah, tiap hari mesti latihan sama-sama dengan Pak Poli Lewerisa di stadion dan sebagainya, Karang Panjang. Jadi memang baik tugas-tugas di masyarakat, di gereja dan sebagainya, terlalu banyak tugas ini. Nah, beta prinsip kita ikut saja, mau bikin bagaimana, iya kan? Cuma Bapak Ibu, beta mohon supaya sesuatu yang ketemu sampaikan itu tolong berdasarkan bukti dan fakta. Sebab itu ada sana integritas ketemu sebagai seorang guru PJK. Beta minta maaf, Pak. Tadi beta mendengar Pak bilang bahwa di Kota Ambon ini juga ada guru yang tidak ada guru olahraga, guru lain mengajar. Beta sangat menyayangkan itu, teman-teman sekalian, iya kan? Iya. Ketika beta melakukan observasi sampai Siram Timur sana juga, hal itu sulit didapatkan. Kenapa sampai ada di Kota Ambon? Nah,
Oke, beta menyadari sungguh bahwa ya namanya manusia tidak luput dari berbagai macam hal, hanya menjadi kekesalan beta sebagai seorang guru, guru PJOK. Nah, beta mohon dari kegiatan ini supaya ke depan kalau bisa jangan ada lagi. Dan kalau memang ada eh, teman-teman guru kita yang memang menyepelekan kita, beta rasa itu berpulang kepada guru masing-masing, ya kan? Nah, dari program ini beta mohon supaya kalau bisa jangan ada seperti itu, Bapak Ibu. Itu beta dengar juga beta sangat kecewa, Pak. Jujur sah. Sebab ketemu guru olahraga, ketemu berdarah-darah, ya toh, di lapangan maupun di kelas dan sebagainya. Lalu pada akhirnya ketemu yang hadir lalu orang ajar ketemu punya mata pelajaran itu kan aneh. Oleh itu teman-teman sekalian, beta minta supaya kegiatan ini marilah ketemu ikuakan. Beta minta maaf Bapak Ketua karena memang eh, beta punya banyak aktivitas sehingga mungkin saja kalau beta masuk Zoom agak sedikit terlambat dari mengawali pertemuan awal ini dengan Bapak Ketua, Pasir, beta sudah sampaikan lebih awal. Jadi ya beta mungkin seperti itu. Jadi beta minta dari Bapak Pasir apa yang beta sudah sampai bukan satu keberatan sih, alasan bukan, tapi beta sampaikan itu karena memang teman-teman sekalian sekarang ini jadi guru ini tidak bisa seperti itu dulu. Nah, ketemu dengan yang ini kan ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Mana ketemu belum berkumpul sama-sama di MGMP, mata pelajaran, perkecamatan dan sebagainya. Ini sangat banyak ini. Beta mungkin ada kendala-kendala dalam IT, beta juga terlalu banyak menguasai IT lagi. Beta minta supaya mungkin Bapak Ketua bisa bantu ketemu sebentar nanti ya. Jadi dari beta seperti itu, mohon maaf beta sudah bicara banyak. Iya. Beta ketemu semua adik-adik yang terhormat. Mungkin beta yang lebih tua di sini. Beta mohon adik-adik ketemu tolong ikut akan lebih baik. Terima untuk adik-adik. Beta cuma mau sampaikan satu hal, ke depan itu memang tantangan sangat berat untuk adik-adik. Itu dari beta ketemu semua tapi jangan ketemu kendor. Jangan ketemu kendor, kalau tetap jalani ini demi ketemu mata pelajaran. Ini ingat bahwa tadi itu komitmen. Tadi itu jujur saja beta sangat kecewa karena ya begitulah. Tapi sudahlah. Kita minta adik-adik yang masih muda-muda nih, tolonglah jangan berkecil hati. Tetap ada yang tetap ikut ya. Kalau beta kurang, kita minta bantu dari dong. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih. Bapak Ketua. Ya. Terima kasih Bapak Anton. Ya. Silakan teman-teman lain yang mau bicara, silakan. Yang kita punya kesepakatan kelas. Pak Anton ini mana-mana saja. Terserah, yang penting ada Ya, teman-teman. saya ikut saja. Teman-teman, kita dia ada 2467. Siapa yang muslim? Itu baru 7. Ibu Farida muslim atau kan mungkin. Teman-teman, kita punya jumlah ada semua 15, tapi satu mundurkan diri. Pak Muhammad Ulu Elang. Itu betul sudah 3 kali pergi sekolah di SD 73 Batu Merah. 2 kali tidak baku dapat, 1 kali tunggu habis mengajar, tapi beliau putar jalan. Kayaknya susah mau ikut kegiatan. Makanya Iya Pak, begini. beta bilang Pak Arde pun teman guru yang satunya di perempuan plus penama. Beta bilang ibu, artinya kalau tidak mau ikut, bilang bebas, beta pulang, jangan suruh beta, suruh beta tunggu. Suruh beta tunggu balik putar jalan. Beta masih hargai beliau tuh senior. Karena beliau biar bagaimanapun, biar kalau ikut SPD saya beta senioran tua, tapi kalau ikut PS apa yang PGSD ke SPG ke SGO itu memang tuh senior. Makanya beta teman-teman ini semuanya beta telepon, ada beta WA terkait mengenai kita punya kegiatan. Teman-teman artinya sampai beberapa bulan ke depan itu nanti dia punya jadwal beta kirim di grup. Karena ini ada suara yang nanti teman-teman di dalam jadwal ini yang tanda hijau itu kita nanti pertemuan tetap
tatap maya, tapi kalau yang tidak ada tatap maya, itu teman-teman kerjakan modul setiap teman-teman kerjakan modul di masing-masing rumah saja. Kalau ada kendala, baru kasih info terkait mengenai modul-modul yang diajar. Oke, silakan teman-teman. Selain Pak Anton ada lah, ada yang mau bicara, silakan. Habis ini mau ketemu mulai start dan kita punya materi. Kak Fasil, Silakan Ibu kita. ya mungkin perihal waktu saja ini yang menjadi perhatian untuk disepakati. Karena kemarin di grup itu ada yang mintanya malam, ada yang mintanya siang, tapi yang sebagian juga yang siang ini ada sekolah siang, jadi terkendala. Mungkin bisa pikir baiknya bagaimana yang kita ini bisa menyesuaikan saja. Bisa diatur waktu untuk menyesuaikan, yang penting teman-teman yang belum bergabung dalam Zoom hari ini nih, kendalanya gimana begitu. Kalau kita yang cuma 7 orang sudah sepakat untuk bisa di jam yang sama, lalu yang lainnya ini bagaimana? Kalau perihal waktu untuk saya sendiri bisa disesuaikan, Kak Fasil. Jamnya jam berapa juga bisa disesuaikan. Tapi kalau berpulang untuk yang lain, mungkin bisa disesuaikan lagi. Oke, baik itu saja Kak Fasil. Terima Silakan kasih. Kak Lauren mau bicara. Iya kakak, mungkin itu saja ya, waktu saja, tapi beta juga ikut. Untuk menilainya. Artinya ini nama-nama pendek banyak yang beta sen tahu. Supaya akrab panggil, karena ini 3 bulan ke depan ini. Silakan ada mau bicara. Teman-teman, artinya begini, di dalam PKG ini ada cuma 2 sapaan, kakak dan adik. Nanti setelah ini baru panggil bapak dan ibu. Makanya kita sudah ajar begitu. Di katong kegiatan juga katong panggil kakak. Makanya mau panggil Pak Anton, kakak juga malu hati kan nanti orang tua. Tapi apa boleh buat Bapak Anton artinya minta maaf karena aturan konsekuensinya begitu Pak Anton. Mesti Jadi panggil kakak lah. begini Pak, panggil saja. Ini kan internal katong. Iya, Panggil kakak yang ketujuh rasa ganjil, terus tua bangkan. iya. Jadi beta mau jangan tekan kalau kaku yang hal inilah. Iya, makanya kita tanya teman-teman ini kesepakatan saya katong dalam kelas ini. Kamu panggil kakak, mau panggil Pak, silakan dan ibu. Tong ini sudah cucu. Cucu sampai sudah SMP, hei. Iya, makanya beta satu hal ini yang beta waktu kegiatan luring itu beta ikut saja Pak. Oke teman-teman lain silakan sebelum kita mulai. Jadi kita aman saja mengenai waktu. Kata mulai sore saja sore, jam gini lah. Setengah-setengah 4, jam 3 lah. Supaya jam malam, kalau malam itu ada yang mungkin Pak Anton PLP unit, teman-teman lain pergi Pelwata, pergi unit. Jujur saya, atau malam-malam ketemu pelayanan, ketemu segala tidak bengek. Ketemu otak saya. Iya, kita begitu Pak Anton tuh. Jujur saya. Supaya malam ketemu ada waktu dengan keluarga lain. Kalau malam mulai jam 8 bisa habis jam 10 setengah 11. Kami. Kumaha. Kak Fasil itu jam istirahat. Iya, makanya kita bilang kita mau sore saja supaya ya sebelum teman-teman muslim punya waktu sholat jangan ganggu. Habis setengah 7 sudah habis. Boleh, boleh. Jam mana? Masalah Sudah habis. sekolah siang nih Bapak Ino.
Itu persoalan Sekolah siang lah ini. kalau ketemu main malam, Maksudnya ya jangan risiko lagi. sampai terlalu lat lah. Orang ada jam, maksudnya jam istirahat tuh supaya. Jadi Kata saya bisa begini, pacakin, kata saya bisa proses 1,5 jam. Kata mengajar ikut JP. Hari ini 2 jam pelajaran. Saya ada modul pada kata belajar mandiri begitu kan? Setiap tatap maya itu kesepakatan kelas, kemudian tatap maya ini hanya garis-garis besar terkait mengenai tugas-tugas yang nanti akan dikerjakan. Jadi ketum pandu, jadi saling berbagi mengenai kemampuan di dalam ketum punya proses pembelajaran ini. Karena tiap-tiap sekolah tidak punya proses pembelajaran dan tata cara mengajar itu ada yang berbeda-beda. Dan ada tingkatan-tingkatan sekolah di dalam ketum punya kelompok ini. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SMK. Dan ada juga yang sip pagi, ada yang sip siang. Bagaimana ketum kesepakatan kelas supaya tidak ada yang saling merugikan lah. Kalau ketum main malam, semungkin malam Pak Johan pasti mau pergi pelpri di unit waktu dengan keluarga. Bikin sabaran saya terserah dari teman-teman Jadi karena ini teman-teman kesepakatan kelas. sepakat juga maksudnya mau bagaimana lalu? Karena teman-teman di kelas lain tuh dong mulai sore. Tatap muka ini dia, tatap maya ini dia setiap hari. Nanti besok kita libur, lusa baru kita lanjut. Jadi saya tatap muka rentetan. Nanti kita kirim di grup lah teman-teman lihat. Karena itu rentang, ya dia warna hijau, titik hijau itu yang katakan tatap muka di situ, tatap maya. Terserah ada teman-teman kalau mau malam, tapi paling alangkah baiknya sore. Jadi Kakak Cak bagaimana? Bisa Cuma sore itu kan disesuaikan. sekarang kita 1 minggu ini kan sekolah siang nih. Nah, begitu. Jadi artinya begini, teman-teman saja supaya jangan ketemu terlalu lama-lama tuh. Supaya bisa cepat selesai. Pak Manu Putih maksudnya ketemu satu JP ini berapa? 30 berapa menit? Iya. Kalau SD 35 menit. SMP 35 menit, itu dua JP 40 70 menit, 1 jam 10 menit. Iya. Kalau 3 JP Tinggal kali satu potong. iya. Jadi ketua ikut apa cakin ya? Oke, Bapak Ketua, lanjut saja. Maksudnya supaya itu bisa cepat-cepat, itu bisa Barang selesai. Itu bisa. cakin ada makan vertikal itu jadi. Jangan sampai teman-teman ada yang mau ibadah Iya. sholat maghrib. Karena ini sekarang jam 4 lewat nih. Silakan ada yang mau bicara, silakan. Tim ketua mulai. Jadi. Bapak lain mau bicara, silakan. Kalau tidak ada kita mulai. Jadi kita mulai jam setiap hari kalau Zoom itu ada di grup itu screen teman-teman. Jadi kalau yang hijau itu titik hijau itu kita Zoom. Kalau tidak ada titik hijau itu tidak Zoom. Teman-teman tinggal lihat WhatsApp yang saya sudah kirim di grup. Itu ada tanggal-tanggal yang kalau ada titik hijau itu kita tatap maya. Tapi kalau ada tulisan asinkronus itu kita tidak tatap maya.
Kalau tulisan asinkron itu tidak tatap maya. Tapi kalau tulisan tatap maya berarti itu tatap maya khusus yang warna hijau. Oke teman-teman, tujuan dari kita punya proses pembelajaran, yang pertama capaian pembelajaran tujuan adalah atau bagaimana guru olahraga memfasilitasi pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik secara efektif. Artinya berpusat pada peserta didik. Jadi karena kurikulum Merdeka ini proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Teman-teman sekalian, kita sebagai guru olahraga harus mampu bersikap reflektif dalam menjalankan profesi sebagai guru olahraga sehari-hari. Sekali lagi teman-teman, beta sampaikan bahwa modul ini mengingatkan kita adalah bagaimana menjalankan kita punya profesi sebagai guru olahraga dalam sehari-hari. Secara umum, capaian modul refleksi juga perubahan paradigma diri guru PJOK, antara lain memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dengan hubungan berpihak pada peserta didik. Artinya teman-teman, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini sudah mulai jalan di dalam kita punya kurikulum Merdeka. Dengan demikian segala sesuatu itu bagaimana kita merancang supaya proses pembelajaran itu tidak kaku di dalam proses pembelajaran kita baik di SD, SMP maupun SMA. Dan yang berikut mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model yang berbeda. Jadi pada prinsipnya kita punya refleksi-refleksi pada saat proses pembelajaran itu kita harus melakukan refleksi pembelajaran teman-teman. Yang jadi sekarang teman-teman kita saling berbagi mengenai pengertian mengapa harus ada refleksi dalam proses pembelajaran. Silakan beta kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab mengapa harus ada proses refleksi dalam proses pembelajaran. Pak Fasil mungkin izin menjawab. Kalau dari saya, mengapa harus ada refleksi dalam proses pembelajaran? Manfaatnya itu untuk guru dapat mengukur kelemahan dan kelebihannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran. Dia bisa melihat ketika pembelajaran kali ini ada tidak yang menjadi kekurangannya agar bisa ke depannya diperbaiki. Mungkin dari saya segitu, Kak Fasil. Oke, dari Ibu Tia melihat kekurangan dan kelebihan. Silakan Ibu Siane Pati Rajawane. Ibu, mengapa harus ada refleksi setelah selesai proses pembelajaran? Menurut Ibu, silakan. Ibu kasih nyala mic dulu, Ibu. Silakan Ibu. Ya, menurut beta itu untuk mendorong pendidik untuk berlatih berpikir tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Oke, Ibu Lauren. Ibu Lauren Telusa, silakan. Kasih nyala mic dulu, Ibu. Itu supaya ya dari beta tuh supaya bagaimana anak-anak itu dapat berbagai solusi untuk hal-hal yang kreatif gitu. Dapat mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran gitu bagi peserta didik. Mungkin itu saja. Oke, Ibu Maria Petronella Biaing.
Halo Ibu Maria. Silakan Ibu, kenapa sampai harus ada Ibu melakukan refleksi setelah Ibu selesai proses? Ibu kan nyala mic dulu, mic. Ya, kalau terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut beta pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran itu supaya bagaimana kita sebagai guru bisa mengetahui di mana ada kelemahan dan di mana ada kelebihan dari peserta didik dan juga sebagai guru. Nah, oleh sebab itu refleksi itu beta rasa itu sangat penting supaya kita sama-sama harus mengetahui bagaimana kita bisa mengukur kita punya kemampuan dalam mengajar dan juga kita bisa mengukur kemampuan dari kita punya anak-anak. Mungkin itu dari beta, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Ibu, mengukur kemampuan anak. Caken, silakan. Pak Manu Putih. Pak Manu Putih. Pak Anton, silakan Pak Anton. Silakan Pak, Baik, kata guru senior terima kasih. berbagi pengalaman yang ketong. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, beta rasa semua sudah melakukan itu dan itu wajib bagi seorang guru ya. Bukan hanya dia baru ada pada kurikulum Merdeka, tapi dari dulu KTSP juga harus ada refleksi. Jadi bukan baru kaget akan di kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa tujuan refleksi ini bagaimana untuk seorang guru dapat mau mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang dia berikan, ya kan? Lalu juga refleksi ini bukan hanya untuk kita melakukan refleksi kepada materi yang kepada siswa saja, tapi bagaimana kita juga mau mengukur kita apakah dalam proses pembelajaran itu kita selaku guru itu memang benar-benar dalam proses penyajian materi baik di lapangan di kelas itu sejauh mana juga kita mengajarkan kepada siswa itu tentang siswa sudah memahami ataukah tidak. Lalu ketemu sebagai guru juga ketemu harus merefleksikan ketemu punya diri juga. Maka dalam proses pembelajaran tadi ini proses materi ini sejauh mana siswa itu bisa mampu memahami. Siap terkadang cuma ketemu mau melakukan refleksi kepada siswa saya karena ketemu guru juga tidak bisa mau merefleksikan ketemu diri sendiri. Jadi beta sepakat dengan teman-teman tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mary BI itu kita rasa ketemu semua seperti itu. Ketemu refleksi ya untuk ketemu memang ketemu melakukan kegiatan itu untuk bagaimana ketemu mau memahami respon peserta didik ya terhadap pembelajaran yang tadi ketemu ajarkan itu. Jadi sama saja Bapak Ibu itu sudah melakukan itu. Hanya mungkin ya masing-masing orang dengan gaya dan cara belajar yang berbeda-beda. Ya tergantung daripada metode, pendekatan, dan media yang dilakukan. Jadi mungkin dari seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita mau bicara juga kita jadi bingung sebab ini kan ketemu ada dihadapi dengan ada dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK. Jadi ketemu pala menyeluruh nih. Dari biasa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anton. Oke, teman-teman lain lagi yang mau bicara terkait mengenai refleksi? Pak Sakarias Manu Putih. Ibu Atiuta. Baik teman-teman, mereka menginginkan cipta. Baik, terkait mengenai mengapa refleksi itu penting dalam pembelajaran PJK. Teman-teman sekalian, yang pertama, katong evaluasi diri. Ini saling berbagi teman-teman ya. Artinya pertama itu katong evaluasi diri.
evaluasi diri ini dalam arti katong merefleksi mungkin saat proses pembelajaran itu ada hal-hal yang mungkin katong terlewatkan atau lupakan. Mungkin Bapak Anton yang lebih pengalaman dari katong. Ya pada prinsipnya ya katong evaluasi diri lah. Dalam katong punya proses pembelajaran untuk mungkin dan guru itu untuk siswa itu mengevaluasi diri secara objektif, bukan subjektif. Teman-teman sekalian, guru dapat dan guru juga dapat melihat sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan juga metode-metode yang kita ajarkan itu mungkin efektif atau belum, karena ada yang materi lain, metode yang kita ajarkan untuk siswa kebugaran, contoh model kebugaran, kita ajar model keterampilan gerak. Jadi kebanyakan ada yang dia tidak sejalan lah, nanti baru kita pelajari untuk modul-modul yang berikut ini baru tahap pengenalan dan refleksi, kita punya elaborasi isi. Nanti di perjalanan baru saya dan teman-teman katong saling berbagi mengenai kita punya materi sampai di model-model pembelajaran dan yang lain-lain. Ini baru mulai pertama awal. Jadi teman-teman, model pembelajaran yang efektif dan area yang harus kita perbaiki. Contoh kita mengajar SD, kita mengajar lempar tangkap mungkin bola melewati sekolah, kalau anak-anak ada lempar kita lari, atau sekolah yang di samping jalan bola menyeberang anak-anak lari, kita guru tidak ada fungsi kontrol, bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan yang berikut yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan. Teman-teman, perbaikan berkelanjutan di sini adalah bagaimana melalui refleksi guru dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran dan mencapai solusi untuk perbaikan. Artinya di dalam perbaikan berkelanjutan ini katong dapat mengidentifikasi katong punya kelemahan. Katong boleh pada saat refleksi, pada saat kita mengajar di kelas atau mengajar di luar kelas, di luar lapangan, kita boleh menggunakan rekan sejawat untuk bisa menilai kita, bukan menilai kita punya kelemahan, bukan. Maksudnya ya mereka, kita gunakan rekan sejawat untuk bagaimana bisa melihat kita punya kekurangan dan kita punya kelebihan yang ada. Lalu kita saling mengisi lah. Itu makanya disebut dengan perbaikan berkelanjutan. Dan mana itu proses pembelajaran untuk mencapai solusi demi untuk memperbaiki. Dan juga memungkinkan guru untuk mengembangkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu, yang ketiga adalah pengembangan diri. Tujuan dari kita punya refleksi yang ketiga adalah pengembangan diri. Pengembangan diri yang dimaksud ini bagaimana Pak Fasil? Teman-teman, artinya pengembangan diri artinya refleksi mendorong guru dan siswa untuk berpikir kritis dan analisis. Karena di dalam proses pembelajaran teman-teman ada yang disebut dengan stimoni. Itu stimoni apalah, mungkin SD tidak nampak atau SMP, tapi SMA sekarang sudah nampak teman-teman. Beta minta maaf mungkin kalau sudah jalan. Tapi kalau belum jalan, karena di dalam pembelajaran itu stimoni ada. Itu umpam dari siswa. Siswa kepada kita guru dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dia kritik kita, kita jangan marah. Itu namanya juga stimoni. Stimoni ini adalah hal-hal yang dia rasakan pada saat dia mengajar kita. Teman-teman. Hal-hal yang dia mengajar pada saat katong, hal-hal yang dia rasakan pada saat katong mengajar dong. Jadi pada saat itu, dulu mungkin dalam saat proses pembelajaran, ibu fungsi kontrol yang ada, ibu terlalu marah-marah, itu hal-hal yang dia kritik. Ada hal juga yang dia membangun adalah ibu punya proses pembelajaran ini menarik, katong suka, padahal awalnya katong suka ibu punya mata pelajaran, tapi katong bisa suka ibu punya mata pelajaran, ibu punya materi menarik. Itu hal-hal yang positif, tapi hal negatif itu dia kritik kita. Apalagi ibu suka marah-marah, masalah di rumah bawa di sekolah, semboleh, teman-teman. Yang di rumah-rumah, yang di sekolah-sekolah. Jadi pengembangan diri. Jadi refleksi mendorong guru dan siswa untuk berpikir kritis teman-teman. Dan analisis dengan merenungkan pengalaman belajar. Itu makanya kilas balik tadi, dong punya proses pembelajaran. Yang berikut adalah fungsi dari refleksi adalah, mengapa harus ada refleksi adalah sebagai motivasi. Teman-teman, motivasi ini bagaimana lagi? Saya akan jelaskan. Teman-teman, motivasi ini adalah maksudnya seperti refleksi yang positif yang tadi beta bilang tuh. Ibu guru ini dia mengajar, ibu katun sananta, ibu mengajar bagus.
Jadi refleksi positif dari siswa atau stimulus yang baik dari siswa untuk kita. Jadi pada prinsipnya dia melengkapkan hal-hal yang negatif, refleksi yang positif. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Atau pada saat proses kita, siswa buat salah jangan teman-temannya katong tagur yang kasar. Katong ambil dia pelan-pelan, ayo anak-anak, kamu pasti bisa berdiri. Coba sekali lagi, jangan buat salah, jangan katong karbo tahun nanau, jangan teman-teman. Ini sampai dia update status. Ini sekarang dia dunia digital teman-teman. Yang kaget lihat dia update status katong viral. Makanya teman-teman pada saat katong mengajar katong kendalikan katong emosi. Ya sampai katong pun nama-nama kebun binatang keluar. Ingatan katong ini harus kendalikan emosi lah pada saat proses pembelajaran. Teman-teman, yang berikut adalah fokus pada proses. Tujuan dari katong refleksi artinya fokus pada proses. Refleksi tidak hanya berfokus pada hasil akhir teman-teman. Tidak berfokus pada katong punya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan merefleksi setiap kita punya proses pembelajaran, itu langkah untuk bagaimana setiap tahapan untuk menghargai upaya yang telah dilakukan. Teman-teman sekalian, yang terakhir adalah personalisasi. Teman-teman akan bingung personalisasi yang kayak bagaimana? Personalisasi pembelajaran yang kayak bagaimana? Artinya refleksi membantu guru untuk menyesuaikan proses dengan kebutuhan individu siswa, teman-teman. Jadi personalisasi pembelajaran artinya refleksi yang membantu guru untuk memahami gaya belajar, minat, dan kekuatan masing-masing siswa. Karena di dalam proses pembelajaran katong itu, teman-teman, ada yang siswa yang ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang kita punya proses pembelajaran. Artinya bukan suka dan suka, artinya ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Ada materi-materi tertentu yang semangat, ada materi-materi tertentu yang tidak semangat. Katong punya fungsi ini, bagaimana materi-materi yang tidak semangat itu akan bisa menjadi semangat, sama seperti materi yang tadi. Jadi pada prinsipnya memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna terkait mengenai personalisasi tadi itu teman-teman. Itu terkait mengenai mengapa harus ada refleksi. Sampai di situ teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Kita saling mengisi kekurangan, saling berbagi ilmu, saling melengkapi teman, saling berkolaborasi. Karena kita ada di SD, ada SMP, ada SMA. Oke Bapak Anton, silakan. Mungkin Bapak Anton mau kasih masukan terkait mengenai refleksi-refleksi tadi ya disampaikan. Mic-nya diaktifkan Pak Anton. Silakan Bapak. Tidak ada Pak, tidak ada. Oke teman-teman, ada yang ingin disampaikan silakan terkait mengenai refleksi yang tadi. Teman-teman, sekarang yang pertanyaan yang kedua, apa itu refleksi? Kan tadi mengapa harus ada refleksi? Apa itu refleksi? Menurut beta refleksi adalah dari teman-teman. Silakan. Yang ingin bicara silakan. Mengapa harus ada refleksi? Sekarang apa itu refleksi? Silakan teman-teman. Pak Fasil, Silakan. kalau menurut saya refleksi itu adalah suatu proses bagaimana kita mengingat kembali atau merenung kembali tentang segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Oke, silakan. Ibu yang lain, Bapak Ibu lain. Ibu Lauren silakan.
Apa Kalau itu menurut beta, refleksi? refleksi itu sama kayak proses evaluasi diri ya, yang dilakukan secara mungkin berkelanjutan. Proses Yang evaluasi diri. Silakan Ibu Maria. Ibu Maria, disilakan. Ibu Atiuta. Silakan Ibu Atiuta, dari tadi tidak lihat Ibu punya wajah. Pak Caken Manuputi, silakan. Sakarias Manuputi. Ibu Siani, silakan. Gara-gara ujian nasional di Indonesia. Pak Anton, silakan. Apa itu refleksi? Iya, Pak, mungkin saya Proses pembelajaran PJOK. refleksi itu adalah sesuatu yang kita renungkan kembali atau kita ingat kembali tentang apa yang sudah kita ajarkan, ya kan, pada peserta didik, dan yang dilakukan, yang kita lakukan secara sadar dan terencana. Mungkin untuk sementara seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, refleksi mungkin dalam ketemu punya bahasa hari-hari, bagaimana ketemu mengilas balik kita punya perjalanan proses pembelajaran. Tapi refleksi dalam konteks pembelajaran PJOK itu proses berpikir secara mendalam tentang pengalaman belajar yang dilalui. Baik guru maupun siswa. Ini melibatkan evaluasi terhadap apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Teman-teman beta ulangi, di dalam refleksi dalam proses pembelajaran PJOK adalah proses berpikir yang mendalam tentang pengalaman yang telah dilalui, baik oleh guru maupun siswa. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap apa yang terjadi selama proses. Teman-teman, ini jujur terkadang dalam proses pembelajaran
saat kita mengikuti kegiatan PKG ini, itu kita punya fasilitator itu 1 dosen, 1 widya suara. Widya suara ini pengajar prajabatan. Itu jujur dalam proses pembelajaran itu kita guru-guru PJOK jarang melakukan refleksi dengan bukan rata-rata. Bukan rata-rata teman-teman ya, kalau rata-rata berarti semua, tapi ini ya hampir semua, tapi ini ya kita sering kali ada yang kita lupa mau buat refleksi dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita bisa melihat kita punya kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Makanya harus ada pengertian refleksi yang tadi. Jadi mengapa refleksi pembelajaran itu penting dalam PJOK seperti yang tadi kita sudah jelaskan teman-teman, evaluasi diri, perbaikan, pengembangan diri, motivasi, personalisasi. Contoh pertanyaan refleksi dalam PJOK teman-teman untuk guru. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebagai sandaran pegangan sebagai teman-teman. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang dicapai? Ini pertanyaan refleksi untuk guru. Apa tujuan pembelajaran yang tercapai? Mungkin pertanyaan yang kedua, apa metode pembelajaran yang digunakan yang efektif? Terkadang kita materi lain, metode lain teman-teman, ini kita jujur. Ada yang PBL, PBJBL, itu ada yang kita punya materi kesehatan kita model PJBL. Teman-teman jujur betul sekali mengatakan model, metode, dan materi dan pendekatan ada yang beda. Makanya satu di kegiatan diseminasi ini mengajak teman-teman nanti bagaimana supaya kita bisa melihat kita punya kelemahan dan kita bisa saling mengisi ya. Yang berikut teman-teman, pertanyaan yang ketiga, apa yang paling sulit Anda teman-teman lakukan dalam proses? Teman-teman jujur mungkin di dalam khusus materi senam, ini SD punya. Contoh role belakang. Ada guru-guru olahraga yang tidak tahu melakukan role belakang, tapi suruh siswa buat. Teman-teman di materi kurikulum 2000, di materi kurikulum Merdeka, itu di materi bela diri teman-teman ada 3 bela diri. Karate, silat, taekwondo. Itu teman-teman pilih 1 jadi tidak angka 33. Terserah bebas mau pilih mana. Jadi tidak lagi silat seperti K13, sama harus silat. Kurikulum Merdeka ini teman-teman bebas. Teman-teman punya CP-CP yang ada itu tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau di SMA itu ada 3 untuk bela diri. Karate, silat, taekwondo itu harus pilih 1. Bebas. Tidak menjadi terikat untuk tetap mengikuti kegiatan 3 itu tidak. Malahan kemarin saat kita mengikuti proses pembelajaran itu bebas. Teman-teman mungkin ada Apkido mau pakai silakan. Mungkin teman-teman dalam materi bela diri teman-teman kuasai tinju silakan. Teman-teman kuasai kickboxing silakan, mau pakai silakan. Itu bela diri tuh. Jadi dia tanda kutip bebas teman-teman pilih. Tidak ada jadi ikatan seperti K13 kemarin lalu harus pilih 1. Harus ambil silat tidak. Jadi ada 3. 3 itu menjadi 1 pilihan. Teman-teman pilih mana? Dan pertanyaan refleksi yang keempat adalah bagaimana teman-teman bisa meningkatkan kemampuan dalam proses. Teman-teman punya kemampuan dalam proses pembelajaran. Teman-teman jujur dalam materi-materi, namanya juga kita guru olahraga, berarti kita guru semua cabang olahraga. Itu masyarakat mau tahu dan tidak mau tahu, tetapi itu guru harus kuasai cabang olahraga itu.
Makanya setiap ada kegiatan-kegiatan dalam kampung itu selalu guru olahraga itu sasaran. Dong selalu akan cari guru olahraga untuk jadi atur kegiatan ini, atur kegiatan itu. Teman-teman, sedangkan manfaat refleksi PJOK untuk siswa. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Manfaat yang kedua adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar. Ini tujuan dari refleksi untuk siswa. Manfaat refleksi PJOK untuk siswa. Mungkin membantu hubungan yang positif antara guru dan siswa. Jadi jadi ini ya, refleksi ini bisa saling membantu antara guru dan siswa dan memungkinkan personalisasi pembelajaran. Yang tadi beta bilang saat melakukan personalisasi itu macam membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan yang siswa mau. Proses-proses pembelajaran seperti yang tadi teman-teman 3 yang contoh tentang cabang olahraga bela diri 3 tinggal pilih 1. Jadi saya angka 33. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya Pak, terima kasih Silakan, Pak. atas materi yang sudah diberikan bagi kita di sore hari menjelang malam ini. Ya, Bapak Ibu yang beta hormati, menyangkut refleksi ini, itu memang sudah harus, dia bukan ada pada kurikulum Merdeka ini, tapi sudah dari K13, bahkan yang itu sudah ada refleksi. Yang saya mintakan dari Pak narasumber ialah bahwa kalau dapat itu, ini kalau dapat saja saya bilang bahwa tolong PowerPoint-nya ditayangkan saja supaya ketemu bisa lihat, mengkali ketemu bisa screenshot kah, bisa foto kah untuk ketemu belajar dia. Karena ketemu ini sudah tua lai. Ya, tugas selalu kalau mau cuma Pak baca begitu saja. Dan beta yakin Pak bahwa sampai Pak ada di depan ketemu berarti Pak orang sudah disiapkan. Iya Pak, ya Pak. Dan semua fasilitas dan semua materi itu sudah ada Pak. Nah, jadi beta minta tolonglah ditayangkan saja. Ini kan internal katong, tidak ada masalah. Iya. Ya kan? Jadi apalagi pembelajaran cuma untuk meningkatkan mutu pembelajaran guru PJOK. Jadi saya minta tolong Pak Pasir mungkin tayangkan akan supaya katong mau screenshot akan, kalau Pak begitu katong mau baca, mau ini katong tulis dan sebagainya, katong repot. Jadi Pak berbicara tentang kita membahas tentang bagaimana refleksi dan sebagainya. Ingat bahwa kejenuhan itu juga demi menghambat proses. Beta mau bilang Pak Kafong, kejenuhan itu dan menghambat proses. Tadi disinggung banyak oleh teman-teman sebagainya, bahkan oleh Bapak sendiri. Jadi beta mohon supaya kalau bisa Bapak ada PowerPoint, Bapak tayangkan saja lah, ketemu lihatkan, ketemu belajar akan lah itu. Karena nanti ujung-ujungnya ada post test, pre test dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ketemu punya ya itu artinya dari beta. Kalaupun memang bisa ya, bisa kalau saya ketemu ikut saja Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Bapak Anton, terima kasih materi yang disampaikan di hari ini. Ini hanya mengenai refleksi kita, interaksi antara fasil dan peserta itu, bagaimana kita ketemu saling menanggapi mengenai refleksi-refleksi pada saat siswa teman-teman memberikan masukan terkait mengenai refleksi-refleksi. Tapi nanti pada saat pertemuan kedua ini, itu barulah beta sampaikan lewat PowerPoint, teman-teman. Jadi mengenai refleksi ini, beta hanya menggali teman-teman punya
wawasan pemahaman mengenai refleksi yang teman-teman lakukan di proses pembelajaran di sekolah. Ada yang teman-teman ada yang lakukan, ada yang saya lakukan. Makanya beta saling, maksudnya kata saling berinteraksi terkait mengenai refleksi dalam proses pembelajaran. Mungkin nanti di pertemuan kedua, slide mulai bisa katong tayangkan dalam proses pembelajaran supaya teman-teman mungkin bisa screenshot atau bisa foto atau bisa rekam. Atau juga nanti mungkin materi bisa bagikan di grup. Tapi kalau di grup, Iya, Pak. cuma teman-teman yang tidak hadir mereka bisa lihat. Keenakan teman-teman yang tidak hadir nanti. Kalau kita bagi materi di grup. Baik teman-teman, ada beberapa cara teman-teman kita melakukan refleksi. Teman-teman ini kita saling berbagi ya. Bagaimana ada beberapa cara kita melakukan refleksi. Ini boleh itu. Yang pertama, diskusi kelompok. Teman-teman boleh melakukan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Karena itu lebih membantu teman-teman. Karena berbagi pengalaman dalam mendapatkan teman-teman sekelas atau rekan kerja. Makanya diskusi kelompok. Teman-teman diskusi kelompok, teman-teman akan bingung. Ini diskusi kelompok ini maksudnya bagaimana? Saat di dalam proses pembelajaran teman-teman buat kelompok diskusi, teman-teman hanya bisa mengarahkan teman-teman cara melakukan refleksi itu. Jadi teman-teman buat diskusi kelompok supaya teman-teman bisa pandu jalannya kegiatan. Nah teman-teman hanya memberikan garis-garis besar. Jadi diskusi kelompok yang berikut teman-teman itu mengisi lembaran refleksi. Itu teman-teman buat lembaran refleksi, lalu teman-teman bagikan kepada anak-anak, lalu anak-anak nanti yang isi. Teman-teman tunggu, teman-teman kasih batas waktu mungkin 5-10 menit, anak-anak setelah selesai isi teman-teman kumpul. Lalu teman-teman jangan marah dong kalau pada satu isi. Mungkin ada dong kritik. Yang kritik lah teman-teman, sentimennya kasih jatuh dan nilai yang boleh, teman-teman. Tidak boleh, kakak-kakak sekalian, tidak boleh kita sentimen siswa lah pukul dengan nilai, jangan. Itu mereka punya hak. Ingat zaman dulu dan sekarang sudah beda. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Ya bagaimana proses pembelajaran itu menciptakan proses pembelajaran itu menyenangkan. Yang berikut teman-teman, ya lupa mengisi lembaran observasi itu, jadi teman-teman tulis nama, kelas, materi, teman-teman bagi Pak anak-anak. Barang 5-10 menit, dong isi, teman-teman kumpul. Itu teman-teman, itu cara-cara melakukan. Yang berikut adalah observasi diri. Observasi diri ini perilaku dan refleksi secara selama proses pembelajaran. Observasi diri. Ini teman-teman bisa observasi diri teman-teman. Kalau teman-teman nilai teman-teman punya diri sendiri tidak maksimal. Alangkah baiknya memakai rekan sejawat. Teman-teman memakai rekan sejawat dalam proses teman-teman observasi diri. Rekan sejawat itu dia, kalau dia satu sekolah dua guru penjas, ya satu mengajar, satu kasih nilai. Maksudnya kasih penilaian. Kalaupun tidak ada, minta rekan sejawat yang teman-teman anggap mampu lah. Bisa memberikan penilaian terkait dengan teman-teman punya proses pembelajaran supaya teman-teman bisa mengetahui teman-teman punya kelemahan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, kakak-kakak sekalian, modul 1.1a ini teman-teman nanti mengisi ada beberapa pertanyaan di situ yang teman-teman harus laksanakan. Ada 3 pertanyaan. Teman-teman yang ada buka laptop di situ, kalau bisa kita sama-sama, tapi kalau tidak jauh, oke lah, kita nanti pandu. Teman-teman di dalam instruksi di sini, Bapak Ibu PJOK memulai mendalamkan tentang materi refleksi.
pendahuluan, mari kita mencoba menjawab pertanyaan apakah dengan mencoba menghubungkan yang terjadi. Ya teman-teman lihat dia punya kolom pertanyaan ada ini, teman-teman isi di dalam kolom. Lalu teman-teman klik kemudian teman-teman klik kumpul di bawah, di bagian bawah tuh. Jadi teman-teman hari ini harus mengerjakan tugas 1.1.1A.1 pendahuluan modul. Jadi ada 3 pertanyaan di situ. Jadi teman-teman klik kumpul selanjutnya, klik kumpul selanjutnya. Ada dia punya kolom di situ. Jadi teman-teman isi. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Contoh menurut pengalaman Bapak Ibu sejauh mana pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah. Jelaskan. Ada di dalam LMS. Jadi teman-teman klik tombol yang ada di situ, baru teman-teman kerja. Teman-teman ketik, lalu teman-teman kirim dulu. Jadi teman-teman pada saat kakak-kakak sekalian pada saat kerja, ada soal 3 di situ. Kakak-kakak klik selanjutnya baru 1 kali kumpul ya teman-teman ya. Ada situ ada soal ketiga. Jika ada suatu otoritas atau pemerintah yang menyediakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum, bagaimana menurut Bapak Ibu? Seandainya mata pelajaran dihentikan seperti dulu itu tahun 2000 berapa itu yang mata pelajaran bahasa Jerman mau dihentikan oleh Papa Pilaya. Itu kita masih ingatkan tuh. Itu yang demo besar-besaran tuh. Teman-teman mahasiswa yang kuliah di guru bahasa Jerman itu angkatan-angkatan dulu itu demo. Karena zaman Papa Pilaya itu mau ditutup dulu itu mata pelajaran bahasa Jerman. Jadi teman-teman pada saat mengerjakan, klik selanjutnya, nanti terakhir baru kumpul. Teman-teman klik kumpul di bawah tuh. Pojok kanan bawah. Bisa dapat lihat? Pak Fasil mau izin bertanya dulu. Silakan. Untuk di bagian LMS ini kan sebelum masuk di modul 1.1, ini tampilan yang punya saya terkunci. Harus diselesaikan bagian atasnya dulu ya, tentang refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Karena masih terkunci, dia punya tampilannya masih terkunci. Kayaknya harus selesaikan yang di bawah pertemuan materi orientasi program dulu ya, Pak. Iya. Sebentar kita lihat. Soalnya di sini kita sudah. Teman-teman di situ teman-teman kalau tidak salah ada klik kuesioner sebelah kiri. Oh, iya. Ada di situ sebelah kiri yang urutan mulai dari beranda semua modul peserta, daftar PEX, rubrik nilai file, daftar kuis sampai di bawah ada kuesioner itu. Iya. Ada kakak. Ada kuesioner yang teman-teman mungkin harus selesaikan. Iya, oke. Karena setiap hari itu teman-teman harus menyelesaikan tugas. Jadi tugas-tugas ini sebenarnya kalau teman-teman bisa buat, ya bisa maksimal, bisa selesaikan dengan baik. Cuma jangan tunggak-tunggak tugas. Kalau tunggak nanti banyak. Jadi kalau ada waktu di sekolah istirahat, buka laptop LMS, jangan.
Oke, baik Kak. Sebentar. Sebentar teman-teman ya, saya sebentar buka akun sini. Oke teman-teman, terkait mengenai yang tadi disilakan ada yang mau tanya. Sejauh ini bisa mengerti Kak Fasil. Ibu Farida Tiuta. Teman-teman, artinya ada 71 JP. Hari ini kita 2 tatap muka masih kurang 69 lagi. Masih banyak. Semua ada total jumlah 71 jam pelajaran. Masih ada kurang paling banyak lagi. Masih kurang 69. Silakan teman-teman, ada yang ingin sampaikan, silakan. Terkait mengenai refleksi. Teman-teman ada yang ingin bicara, silakan sebelum kita lanjut. Teman-teman, terkait mengenai di LMS, itu pembelajaran 2, pembelajaran 1 kita sudah mulai sementara jalan. Sedangkan pembelajaran 2 yang kita harus laksanakan orientasi nilai. Di sini yang tadi kita sudah tetap ya. Teman-teman jangan lupa isi kuesioner sebelah kanan. Kemudian teman-teman kalau tidak mengerjakan LMS maka dia tidak bisa terbuka. Jadi teman-teman setiap hari harus kerjakan tugas supaya kita bisa ikosum dengan baik, ikemit dengan baik. Artinya kalau kerjakan tugas, ingat teman-teman LMS ini dia tidak ada batasan. Ya teman-teman, ya kalau bisa buka teman-teman mau kerjakan tugas silakan. Kalau teman-teman ada kesulitan kendala mengenai tugas ini seperti apa, ya tinggal telepon. Nah, kita pandu supaya bisa teman-teman bisa kerjakan tugas-tugas yang baik. Teman-teman sekalian,
di dalam kita punya proses pembelajaran terkait mengenai elaborasi isi ini, itu teman-teman nanti belajar secara mandiri di LMS. Jadi pada prinsipnya teman-teman belajar jadi teman-teman buka otak-atik LMS, kalau ada kesulitan teman-teman telepon, video call supaya beta langsung pandu. Ya sampai teman-teman tersesat kerjakan tugas. Jadi kalau sudah habis kerjakan, teman-teman ada kirim kerjakan tugas, kirim choose file, itu berarti ada yang harus teman-teman, file harus ada lampirkan. Kalau ada istilah choose file berarti adalah file yang ditampilkan. Kalau kerjakan tugas, ya klik kerjakan tugas. Kalau klik kirim, ya teman-teman klik kirim. Supaya bisa terbaca kita punya nilainya teman-teman. Ingat teman-teman, kita ada 9 kelas di Kota Ambon. Baik, artinya teman-teman belajar mandiri di LMS terkait mengenai tugas-tugas yang ada. Jadi mengenai model-model refleksi, teman-teman punya variabel refleksi, orientasi nilai. Kemudian teman-teman itu melakukan refleksi terhadap kegiatan proses pembelajaran. Kemudian menguatkan kegiatan tatap maya dengan sebelumnya dan mengaplikasi penguatan dan keterampilan itu dengan cara ada 2 teman-teman seperti yang ada di layar. Dan teman-teman punya laptop, seperti teman-teman kita bagi. Teman-teman bisa dapat lihat ya? Sebentar teman-teman, kita bagikan layar. Teman-teman bisa dapat lihat di layar ya? Bisa kah? Sudah Pak, sudah Pak. Baik teman-teman, ini proses pembelajaran kita mengenai sinkronus, asinkronus, dan tatap maya. Teman-teman di dalam jadwal yang sudah dibagikan di grup itu, kalau ada titik hijau berarti kita tatap maya. Kalau tulis asinkronus, itu teman-teman berproses di dalam LMS. Ini beta jelaskan sekali supaya jangan bingung. Asinkronus itu apa? Asinkronus adalah keterampilan kita menguasai LMS untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya teman-teman masuk di dalam PMM, kemudian klik LMS, kemudian klik semua modul, dan teman-teman berproses dengan modul-modul yang ada untuk mengerjakan tugas. Ada di situ kolom-kolom, ada juga teman-teman, ada yang choose file, ada yang kirim file, ada yang kerjakan tugas. Ada juga kolom-kolom yang tidak ada unggah file. Ada juga yang
teman-teman kerjakan di dalam kotak LMS, tapi juga dia disertai dengan file. Jadi nanti yang di dalam kotak saat teman-teman kerja itu nanti dia harus sama dengan yang di dalam choose file, di dalam file yang teman-teman ketik. Alangkah baiknya teman-teman ketik di Canva untuk setiap tugas-tugas. Tapi kalau beta yang mau, pasti ada pertanyaan, Kak Fasil, kalau beta mau diketik di Word bisa, terserah. Tapi kreativitas teman-teman dilihat. Tidak ada jam-jam melarang. Teman-teman mau kerja di Word, silakan. Pada prinsipnya setiap choose file harus teman-teman convert ke PDF dulu, baru kita bisa, baru teman-teman kirim. Jadi teman-teman tidak bisa memakai Word untuk choose file. Jadi pada saat choose file itu, kirim file itu harus dalam bentuk PDF. Ya teman-teman ketik di Word dulu atau di Canva. Pada saat teman-teman di Canva lalu simpan, itu ada dia punya simpan secara otomatis dengan Canva, dengan PDF. Simpan lah kirim. Terkait, jadi pada di sini teman-teman pembelajaran 2 ini teman-teman elaborasi isi 2 ini orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran, itu dia ada di dalam LMS. Yang penting teman-teman kerjakan, setiap teman-teman kerjakan sintak-sintak di dalam LMS ini. Sintak-sintak ini artinya tahapan-tahapan, habis ini teman-teman kerja sesuai aturan. Kalau dia terkunci, teman-teman stop. Sintak itu langkah-langkah. Iya, maksudnya ini langkah-langkah di dalam proses pembelajaran teman-teman ini, di dalam tahapan-tahapan di dalam LMS ini, mulai dari modul-modul ini teman-teman harus kerja satu tahap demi tahap. Kalaupun teman-teman kerja ada yang sudah terbuka, teman-teman bisa isi. Tapi kalau ada juga beberapa modul ini ada yang dia terkunci secara sistem. Artinya dia meminta tagihan tugas dari teman-teman dulu, baru dia bisa terbuka. Jadi saya terbuka begitu saja. Dia minta tagihan tugas dulu, langkah berikut baru bisa terbuka. Jadi pada prinsipnya teman-teman harus kerjakan, jangan gantung-gantung tugas. Karena tugas ini mempengaruhi teman-teman punya proses pertemuan selanjutnya. Kalau tugas itu kita abaikan, ya beta sempaksa teman-teman, yang penting beta selalu kasih ingat. Tapi untuk memasuk pertemuan berikut agak susah. Karena dia sudah dikunci secara otomatis. Teman-teman masukkan atau kirim tugas dulu, baru dia bisa terbuka. Ini LMS khusus PKG. Kemudian nanti ada tatap maya di sini, peserta menguatkan pemahaman tentang refleksi, menganalisis tulisan refleksi masing-masing. Jadi nanti teman-teman kerjakan sesuai dengan yang diminta di dalam LMS. Jadi yang nanti pada saat kerja, kita kerja yang lewat di sini teman-teman. Sini. Oke teman-teman, silakan ada yang mau tanya. Jadi kita punya perjumpaan hanya mengenai elaborasi isi dan refleksi. Nanti ada pertemuan-pertemuan berikut, baru kita mulai sedikit-sedikit menantang materi-materi. Ini baru materi tahap baru mulai ya tetap mulai pembelajaran pertama lah, baru pertemuan perdana. Refleksi-refleksi pembelajaran, apa yang teman-teman pahami mengenai refleksi, apa yang teman-teman tahu tentang cara-cara melakukan refleksi, apa yang teman-teman pahami tentang mengenai refleksi kepada siswa, refleksi kepada kita guru sendiri. Jadi pada prinsipnya proses pembelajaran harus ada kita punya refleksi pembelajaran untuk
proses pembelajaran supaya kita mengetahui kita punya kelemahan dan kelebihan pada saat proses pembelajaran, teman-teman. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Kita hari ini 2 jam pelajaran. Dari tadi tidak dengar Ibu Atiuta pun suara. Ibu minta suara, Ibu. Ibu Atiuta. Silakan Pak Anton, yang ingin bicarakan, silakan. Iya baik Pak, beta ada bicara itu kemana perempuan nih. Maksudnya yang beta mau bilang para adik-adik, maaf ini kan internal ketong. Beta pikirkan begini, sesuatu yang ketong hadapi ini menurut beta ini memang amat berat. Mengapa beta bilang amat berat? Karena beta berpikir adik-adik dong. Gini, beta bersyukur kalau memang adik-adik semua ini sudah menjadi guru profesional, artinya bahwa sudah dapat sertifikasi. Itu berarti bagi beta tidak kendala. Mohon maaf Pak, pasti kita sering keluar. Tapi kalau misalnya yang belum mendapatkan sertifikasi, lalu besok-besok misalnya nama dipanggil untuk ikut PPG, iya toh? Begitu kan? Ya. Nah, itu berarti apa sih? Beta minta supaya sesegera mungkin kalau misalnya hal itu terjadi besok-besok ini, tolonglah tim kebijakan kepada ini. Beta pun adik-adik dong yang sementara ikut akan PPG ini. Sebab beta pikir akan dari tadi ini amat berat karena hal itu. Kalau misalnya dia bersamaan misalnya, kalau ada di ketong grup ini yang ada yang memang misalnya belum sertifikasi lalu nama keluar besok-besok karena sertifikasi ini kan akan diselesaikan sampai 2025 ini selesai itu yang ada sertifikasi lagi. Nanti masuk pada mahasiswa lah, itulah setahun lalu ikut profesi apa itu. Nah, beta pikir sampai ke situ ke itu, tapi beta pikir kendalanya itu, adik-adik yang beta hormati. Sebab nanti kalau sampai tertumbuk dengan adik-adik dong ikut sertifikasi ini, ditambah dengan hal yang katong ada ikulah ini berarti beta mau bilang bahwa memang teramat beratnya karena kan di situ Pak. Beta berpikir seperti itu. Jadi kalau menyangkut modul-modul ini, katong butuh arahan dari Pak Pasil, katong bikin akang. Pasti katong pastikan juga beta belum memahami, beta bisa tanya dari misalnya dari Nona Bremer atau dari Nona Telusa atau dari Nona Mary misalnya, iya toh, karena katong kan kelompok, itu internal katong. Nah, tapi yang beta pikir yang tadi itu, kalaupun misalnya contoh kalau misalnya Nona Telusa belum sertifikasi, lalu besok nama keluar, tertumbuk dengan inilah kira-kira bagaimana? Nah, jadi teman-teman beta orangnya yang berpikir diri, beta pun diri sendiri saya. Beta berpikir bagaimana ketong semua ini tim. Jadi beta pikir akan lebih awal. Nanti mungkin ada Pak Pasil bilang, belum apa lagi, Bapak su pikir itu bukan. Beta juga berpikir ke tingkat itu. Beta berpikir ketong semua, teman-teman. Iya. Jadi kalaupun memang hal terjadi besok-besok di antara ketong punya teman-teman ini, maka beta minta Pak Pasil tolong tempuh kebijakan. Iya kan? Mungkin seperti itu. Lalu nanti Pak Pasil saya usah ragu dengan ketong. Nanti mungkin Pak Pasil bisa arahkan teman-teman yang belum masuk, ketong sama-sama, ketong akan menyelesaikan apa yang ketong jelas, jujur Pak Pasil, ketong akan mendukung apa yang Pak Pasil sampaikan ini. Iya toh? Ketong Bapak Ibu mari sama-sama, ketong sebagai guru olahraga, beta cuma mau menghimbau, mohon maaf kalau beta bicara banyak, beta ini orang tua sudah ini.
Jadi tolong katong sama-sama saling mendukung Bapak Ibu. Beta mengajar di Unpad 3 tahun ini. Untuk guru-guru PPG ini 3 tahun. Beta kemarin-kemarin diminta oleh Unpati untuk kasih ujian mahasiswa pada mata kuliah seminar 10 orang di PGSD. Ya, jadi beta mau bilang bahwa mari katong lain jam buang lain. Katong adik-adik, katong harus mendukung katong punya saudara laki-laki ini, Pak Ishak ini. Sebab ketika Pak Ishak berhasil Bapak Ibu, itu katong pun nama di sana juga, bukan hanya Pak Ishak pun nama sendiri katong pun nama juga akan ini. Mari katong sama-sama bergandeng tangan. Beta tahu Bapak Ibu, beta tahu bahwa memang katong di kota ini katong pun keegoisan diri itu tinggi. Beta instruktur dari tahun 2013 sampai 2018. Beta tahu tentang egoisnya katong di kota. Sama dengan di kabupaten-kabupaten lain. Seperti itu. Itu artinya tingkat SMP. Beta mau bilang pada katong semua. Mari teman-teman. Beta kurang, teman-teman. Adik-adik kasih beta. Bapak itu masih kurang di sana. Oke. Tapi ingat, jujur sama bilang, untuk katong mau lain buang lain, beta mohon jangan. Teristimewa katong punya Pak Pasir. Ya kan? Mari. Katong sama-sama supaya disitulah integritas katong sebagai guru olahraga itu dia tercermin di sana. Di pihak LPMP. Jadi begitu Bapak adik-adik sekalian. Beta cuma bilang ini juga refleksi. Toh? Refleksi pada ketemu semua. Jadi kalau beta memang Setuju, bikin Pak. tugas teman-teman, nanti kayak saya singa beta lagi. Barang beta tugas terlalu banyak teman-teman sekalian. Ya toh? Jadi seperti itu. Pak Pasir beta minta Pak Pasir jangan kendor, jangan katong dengan emosi, tapi mari katong sama-sama ingat katong pun teman-teman yang lain Ya, beta jujur saja tadi pagi itu beta minta undurkan diri karena apa? Teman-teman sekalian, beta sudah berpikir jauh-jauh dari teman-teman, adik-adik semua. Lalu pun informasi ini kan katong tidak dapat dia secara terang benderang. Katong suruh ikut ini, ikut. Nah, adik-adik bayangkan begini, beta memperjuangkan itu, beta ngotot itu bukan pada beta pun diri. Untuk apa sih untuk beta pun diri? Beta pikir adik-adik dong. Toh, Pak Pasil toh, ini sudah 3 bulan katong ikut ini nih. Sertifikat katong bikin apa dengan akang? Paling tidak ya dihargai, mungkin ya bisa tambah untuk kenaikan kepangkatan kah, para adik-adik dong kah, begitu. Ya toh, atau yang lain-lain. Oke lah, hal-hal lain ya nanti katong akan bersama. Beta mohon ya teman-teman sekalian. Nah, beta minta dari Pak Pasir karena nanti satu kali kan katong akan ketemu toh, katong akan luring kah, bisa bilang begitu. Nah, katong ketemu di mana mungkin bisa Satu minggu. Anton. Ya, katong ketemu lalu mangkali katong bisa sharing bersama, lalu mungkin dalam pembelajaran itu mungkin adik-adik dong bisa berikan contoh mengajar di sekolah manakah, begitulah katong ya kan toh. Cuma satu hal itu beta mau bilang pada katong begini. Terkadang yang jadi masalah di antara katong guru olahraga yaitu yang tadi Pak bilang itu. Yaitu tentang penilaian antar teman itu. Misalnya di sana beberapa guru si A dan si B. Ingat teman-teman sekalian, untuk melakukan hal ini dia sangat sensitif. Sangat sensitif karena menyangkut dengan nilai hati perasaan. Ingat baik-baik. Kalau contoh beta kasih contoh, kalau beta dengan Ibu Ita, Ibu Breme satu sekolah tambah dengan Ibu Telusa misalnya. Iya kan? Katong sebaik apapun. Tetapi kalau dalam proses penilaian yang tadi kita ikuti sampaikan bahwa si A nanti kita mengajar, mungkin Ibu Bremek menilai beta atau Ibu Telusa mengajar beta menilai Ibu Telusa. Itu Bapak Ibu harus ketemu hati-hati karena sangat sensitif karena menyangkut nilai hati. Ingat, kita mohon kalau ketemu itu benar-benar harus ketemu sudah siap. Kalau dia tidak perlu, Ibu. Pokoknya mau nilai beta 1 juta mana ya, beta mengaku beta kelemahan ya, beta akan semua apakah ya kan teman-teman lain ada lain seperti ada masih muda-muda ini punya tingkat emosional masih tinggi beta lihat ini. Ya toh, siapa juga mau kasih waktu bilang beta kata semua memperbaiki beta, terutama beta bilang katai sejuara dia terbaturmu semua nilai beta. Nah, ini hal-hal inilah yang akan memang nanti akan buat gap di antara tong ada sekalian. Nah, jadi beta mengucap terima kasih Pak Ishak
katong tetap mendukung apa yang program pemerintah, dalam hal ini juga katong tetap mendukung akan Pak Ishak sebagai Pak Pasil dan teman-teman sekalian. Hanya beta cuma kita khawatirkan jangan sampai nanti dong nilai katong juga, karena katong hari ini cuma katong 2, 4, 6. Katong 7 orang kapa? Bisa? Ada 14, Pak. 14 orang. Sisa yang hadir 7 cuma kali. ini. Lagi 15, lagi 8 Iya. Beta su 8. WA tapi saya ngerespon untuk masuk. Beta cuma takut begini. Nyong, Bapak takut begini, jangan sampai nanti dari pihak penyelenggara dong menilai Nyong bahwa komunikasi antar komunikasi dengan peserta ini akan sih berjalan bagus ke apa Nyong. Jadi Bapak dipikirkan begitu. Sebab Beta sudah sulapor dong. 8 Jadi sih, ada sekarang 8 ini. Iya. Jujur saya, Bapak maksudnya, Bapak pikirkan lah, beta sangat bersyukur. Jadi nanti adik-adik yang sudah di sini, Nona Bremer, Nona Telusa, dan Nona Beai, beta minta maaf, beta tidak bisa panggil orang pun nama. Beta rasa akan kasar. Beta panggil nama belakang, karena memang beta dibelajarkan selama kurang lebih 5 tahun itu tentang bagaimana beta dibelajarkan oleh Pak Anies Baswedan, ya kan? Pak yang menteri pendidikan tentang bagaimana katong menyapa orang itu, kalau bisa katong panggil nama belakang itu katong lebih dekat. Dan memang kita gunakan itu. Tolong nanti ya Nona Bremer, Nona Telusa, dan Nona Beai, awas jangan minggu depan, besok-besok katong suruh masuk lah, jangan. Nanti katong saya masuk lah, nah katong bagaimana? Nanti penyelenggara bilang apa? Katong punya Pak Ishak, masuk Iya, artinya Pak, beta selalu kasih pandu teman-teman yang beta pun teman-teman 8 yang lain itu dong macam cuma kasih info masuk di LMS tapi saya nggak ada tata cara masuk di LMS. Iya, Makanya beta selalu pandu, beta minta. Memang begitu. Nona dengan bapak ini pun tugas paling banyak, iya kan? Hari ini ketemu masuk nilai 6 orang dulu di PPG ini. Nah, beta dan Pak Yus dibagi dengan dosen. Hari ini mesti beta pilih anak-anak di stadion karena katong latihan untuk persiapan kejuaraan daerah. Kita harus pilih anak-anak sepak bola karena katong mau ikut kejuaraan, karena katong sekolah satunya di Kota Ambon di Maluku yang punya sepak bola itu SMP 7. Katong punya akademik. Jadi tugas terlalu banyak. Tapi beta karena ketika beta dengar, oh Pak Ishak, iya beta, pas itu orang beta pun sendiri olahraga beta datang. Iya, beta jadi begitu Jadi maaf, katong mesti beta bicara banyak, beta orangnya biasa bicara banyak. Jadi minta maaf. Nona Beai nanti ketemu semua ada lah dari kekurang ketemu ada. Beta ini sudah 3 nih toh. Besok atau lusa atau mulai. Kalau bisa 3 semua mulai keluar. Beta 4. Nanti 5 kalau ada lagi. Itu karena selamat. Mungkin beta mau dengar saran. Terima kasih. Sesuai kita punya jadwal pembelajaran yang berikut. Teman-teman kita buka jadwal dulu ya. Oke, kakak beta bisa tambah 1 kakak. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kakak ini terkait dengan apa yang tadi Bapak Anton terkait dengan PPG dan PKG yang sama-sama berjalan. Kebetulan kakak ini beta mengalami hal ini sekarang, dan kemarin beta juga bimbang, beta sebenarnya mau pilih yang mana. Sempat beta berpikir untuk melepaskan salah satu, cuman berpikir juga ke depan dan beberapa teman yang beta berkonsultasi, ternyata beta mendapat titik terang dan beta memilih untuk mengikuti dua-dua. Tapi yang menjadi kendala ketika beta mendengar hal yang Bapak Anton sampaikan, apakah nanti dia berpengaruh ke depan ketika dalam proses ini kan beta ikut dua-dua, PPG dan PKG. Jadi beta mau minta pendapat dari kakak, apakah beta mengikuti dua-dua ini tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lain ataukah bagaimana? Itu saja. Itu saja pertanyaan dari beta. Artinya kita kasih solusi bagi teman-teman.
khusus ADBI, artinya dia jalan teman-teman ambil PKG, ambil PKG. Di dalam pembelajaran ini ada kesepakatan kelas. Kalau seandainya hari itu ada PPG, Katung akan tunda dia untuk di besok hari. Saya kita akan koordinasi dengan admin kelas supaya di dalam LMS itu bisa disetting dipindahkan hari. Jadi saya rubah, itu saya bilang ke teman-teman punya proses PPG tetap jalan. Tugas-tugas pun nanti tetap kita pandu atau saling membantu lah. Karena kalau sampai mundur salah satu akan rugi karena ini kesempatan tidak datang kedua kali karena teman-teman dari sekian ratus guru olahraga yang ada di Kota Ambon, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di dalam grup kelas ini saya yang diundang. Jadi teman-teman punya suatu keberuntungan, teman-teman lihat ada beberapa guru olahraga yang ingin mengikuti kegiatan ini tapi tidak bisa karena ini nama-namanya ditarik dari sistem lewat data dapodik. Ya kalau teman-teman mundur, kemungkinan ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi nanti pada saat mungkin IKO itu kementerian sudah blacklist nama. Jadi IKO dosa tetap kita jamin aman, yang penting kalau ada kendala video call macam ada sementara kerja tugas, kakak beta ini bagaimana aman. Kakak besok ada beta Zoom ini jam berapa? Atau pindah jam. Jadi seperti prinsipnya beta ini enjoy, beta sempurna mau bikin suasana. Iya. Mereka tuh saling memangnya udah tadi pagi itu tetap saling berkoordinasi dengan jam. Makanya yang penting terbuka lah supaya kita bisa saling berkoordinasi. Supaya kita bisa koordinasi dengan ibu sebagai ibu di sebagai admin atau sebagai kepala sekolah supaya kita bisa rubah yang hari ini PPG bisa rubah ke besok atau PPG pun jam sore atau bisa di siang atau PPG siang atau bisa ke sore. Jadi aman lah. Oke, mantap kakak. Oke, kalau tidak ada lagi teman-teman jangan lupa tugas yang nanti dikerjakan. Kemudian tanggal 24 itu kita tidak tatap muka. Nanti di tanggal 25 dia jadwal yang di dalamnya grup yang kita sudah kirim. Lalu yang titik-titik hijau itu yang kita tatap maya. Kalau asinkronus itu teman-teman kerjakan tugas di dalam LMS. Teman-teman bisa kerjakan tugas di dalam lewat handphone. Teman-teman masuk di Google lalu alihkan ke situs desktop. Lalu masuk di LMS. Tapi kalau teman-teman tidak alihkan ke situs desktop tidak bisa masuk di LMS. Karena kalau masuk lewat aplikasi PMM itu tidak ada LMS. Kecuali masuk di laptop baru ada LMS. Tapi kalau teman-teman buka lewat situs desktop, masuk di Chrome, kemudian klik 3 titik bagian atas, kemudian ganti dengan situs desktop, selesai. Ada dia punya situs namanya situs desktop tuh. Ya pada saat teman-teman buka, teman-teman lihat ada dia punya situs desktop di sini. Teman-teman klik tak aman. Hapus aplikasi PMM lalu masuk dari Google. Itu teman-teman bisa berproses di handphone. Kalau seandainya teman-teman tidak sempat dari sekolah pulang lalu ikut Zoom, ya teman-teman bisa Zoom lewat pakai handphone. Tapi alangkah baiknya bagus itu Zoom dengan HP karena ada proses pembelajaran sticky note di dalam. Ada sticky note, ada Jamboard. Ya, nanti kita berproses. Oke teman-teman, nanti kita jumpa tanggal 20. Ini kalau tidak salah tanggal 25 sesuai jadwal. Kuatkan pemahaman, model-model refleksi. Itu 2 jam pelajaran. Tanggal 25 September. Nanti kita koordinasi dengan admin dulu, baru kita kasih info di grup teman-teman ya. Jangan pantau-pantau grup lah.
Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Teman-teman, pertemuan kita nanti itu membahas terkait mengenai Virgo dan model-model refleksi. Itu tanggal 25. Kemungkinan besok teman-teman kerjakan tugas-tugas yang di dalam LMS lah. Artinya kerjakan, kalau ada kendala VC, paling bagus VC supaya beta pandu. Kalau SMS, biar beta jelaskan lagi, tapi teman-teman akan bingung. Paling bagus VC beta pandu, itu paling cepat. Kalau teman-teman pakai VC lalu, kakak ini bagaimana tugas ini? Langsung VC langsung beta pandu, cepat itu. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kita punya perjumpaan. Ibu Telusa berdoa sebelum mengakhiri kita punya perjumpaan. Silakan Ibu. Ya, baik. Izin kakak. Bapak Anton, izin berdoa. Ayo kita Oke, berdoa. baik. Sesuai agama Kristen, siap berdoa mulai. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh bertemu dengan Pak Fasil dan juga rekan-rekan kami yang di saat ini melalui tatap maya. Kiranya apa yang sudah diberikan oleh Kakak Fasil dengan materi hari ini boleh kami mengerti dan pahami untuk kemudian hari. Langkah selanjutnya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas setiap apa yang kami rancangkan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri semuanya. Kiranya Tuhan mau tinggal selalu sertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami. Kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Tetap semangat, kerjakan tugas. Salam hormat untuk orang tua saudara, suami istri di rumah. Ya, Shalom. terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Fasil. Selamat sore semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Mona Beai, selamat. Siapa Pak? Ibu Beai semangat.